Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah Mas Bro dan Bu Bro. Kemarin saya sudah menyampaikan di video sebelumnya tentang melihat gejala minus pada mata anak. Kalau misalkan yang sudah lihat video saya kemarin, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua sudah bisa melihat bagaimana gejala mata minusnya pada anak. Apakah memang dengan gejala yang ada pada setiap anak sudah terlihat atau bagaimana gitu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang sudah terjadi ya. Oh, anak saya memang sudah mengalami gejala yang memang sudah saya sampaikan kemarin, mengikuti pengalaman anak saya gitu. Misalkan ketika membaca memang sering salah, tapi jangan langsung menilai bahwa ketika diajarkan membaca terus salah gitu. Mungkin memang karena cara membacanya atau memang bagaimana. Tapi kalau misalkan sudah berlanjut terus salah, ya memang harus diwaspadai gitu ya. Terus yang gejala yang lainnya mungkin ada yang sudah terlihat dan memang sudah terlanjur, tidak usah bagaimana, gak usah dimarahin anaknya, yang penting kita terus mengurangi bagaimana caranya bahwa si anak kita itu tidak terus-terusan untuk minusnya bertambah. Sebagai pengalaman saja, saya akan berbagi mengikuti pengalaman pada anak pertama saya, itu yang kemarin ketika sudah diketahui bahwa matanya itu minus. Saya mencari literatur, sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan bagaimana sih minimal bisa bertahan di minusnya atau memang syukur-syukur bisa turun gitu. Sudah berbagai cara saya coba, termasuk saya beli adalah herbal ya yang sedang banyak gitu. Tapi diantaranya saya akan menyampaikan berbagi tips dan informasi yang sudah saya alami. Yang pertama itu anak saya dan ibu bisa terapkan juga terhadap anak-anaknya yang memang sudah terlanjur untuk memiliki matanya minus lah gitu ya. Yang pertama itu saya selalu menyiapkan wortel ya. Nggak ada yang tahu wortel, masalah itu. Wortel banyak kita temui, mau di tukang sayur si mbak-mbak, mau ke pasar, intinya sudah banyak lah gitu. Nah, dalam penyajiannya itu tergantung orang tua yang memang mau menyajikannya seperti apa. Intinya anak itu minimal, kalau saya sih saya kasih 2 kali dalam satu hari, pagi sama malam. Penyajiannya saya serahkan sama bundanya, entah itu di jus, entah itu dikasih dibikin kue. Intinya ada konsumsi bahan makanan dari wortel gitu. Biasanya sih kebanyakan di jus ya gitu. Tapi anak saya kalau nggak di jus biasanya dimakan kukus gitu. Jadi si wortel cuci, dikukus dulu, habis itu dikasih sebagai cemilan juga gitu. Kalau yang mentahnya boleh. Kadang-kala anak saya sering memakan wortel mentah tapi tetap dicuci, higienisnya dijaga gitu. Jadi dibersihkan dulu, dicuci dulu, nah baru dikasih. Nggak apa-apa, insya Allah aman gitu. Anak saya sudah saya kasih minimal, kalau saya sih 2 kali dalam satu hari, pagi berangkat sekolah sama malam sebelum tidur. Tapi kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak mau ngasih lebih dari 2 kali ya monggo itu. Tidak ada efek atau memang menganjurkan harus gimana, enggak lah gitu. Kalau saya sih biar rutin, karena tingkatan rutin lebih bagus gitu daripada sekali kita makan berapa gelas gitu besoknya enggak gitu. Lebih baik saya rutinkan sehari 2 kali. Nah, kenapa harus wortel? Sudah tahu semuanya di wortel itu ada kandungan vitamin A. Vitamin A yang mampu untuk menjaga kesehatan mata gitu.
Makanya kenapa wortel selalu dikasih ke kelinci itu kan, laki-laki mungkin gampang melihat yang bening gitu. Itu wortel. Tapi jangan berpatok terus sama wortel sih. Saya banyak sumber yang saya cari biar anak juga nggak bosen, nggak jenuh. Selain wortel ada apa sih? Selain wortel ada juga yang suka dipakai untuk terapi rambut atau kulit. Biasanya perempuan lebih tahu apa namanya, lidah buaya. Nah, saya juga dulu sempet nggak percaya. Memang ya lidah buaya bisa untuk menjaga kesehatan mata. Ternyata setelah baca-baca di buku yang saya cari, sumber-sumber yang saya cari, memang ada beberapa ilmuwan di luar sana, nggak bakal saya sebutkan, penelitian terhadap lidah buaya dengan keseimbangan penglihatan gitu. Nah, di lidah buaya ini juga bisa bisa dibuat jus atau memang dibikin makanan cemilan, tapi nggak bisa langsung, tidak seperti wortel. Saya pernah nyoba ke anak saya, kalau langsung itu kan ada lendir-lendirnya ya, yang mungkin yang sudah tahu lidah buaya pasti ngerti lah gitu. Lendir-lendir itu memang cukup pekat kalau misalkan dikasih, jangankan anak-anak gitu, dewasa aja kita mungkin nggak kuat gitu. Nah, untuk cara mengatasinya itu, saya atasi dengan perasan jeruk lemon. Perasan jeruk lemon, saya nggak bisa praktekkan di sini karena memang bahan bakunya harus saya cari dulu. Nanti saya terangkan lain waktu kalau memang ada yang ingin tahu gitu. Jadi intinya kita kupas dulu lidah buayanya, lidah buaya luarnya, kulitnya itu dikupas, dalamnya diambil yang bening-beningnya. Nanti setelah terpisah antara kulit dengan yang beningnya, itu bisa dicuci dulu sebentar. Kalau mau dikasih air garam atau ditaburi garam boleh lah. Intinya untuk mempercepat terbuangnya lendir lidah buaya itu. Nah, setelah udah dicuci, udah lendirnya memang udah agak tidak terlalu pekat, karena ada sebagian lidah buaya yang kalau yang besar itu agak sulit terpisah karena apa? Memang kandungan yang seperti gelnya itu udah banyak gitu. Agak lama untuk mencucinya. Saya sudah pernah buktikan. Nah, untuk mensiasatinya biar anak juga bisa menikmati lidah buaya itu, saya kasih perasan jeruk lemon atau memang dicampur lagi madu. Kalau nggak madu ya kita tanya dulu anaknya memang suka apa gitu. Kalau misalkan enak dipakai susu ya monggo, itu yang penting lidah buayanya bisa termakan. Kalau misalkan ada sekarang ada cemilan minuman ya yang dari bahan baku lidah buaya, ya bisa juga seperti itu. Cuman kan itu eh, simple lah gitu, tidak bisa kita buat seperti apa lagi. Kalau misalkan pure lidah buaya aslinya, kita bisa ciptakan dengan beraneka ragam keinginan si anak gitu. Itu lidah buaya. Terus yang lainnya itu makanan yang kaya akan omega 3, mau dari ikan, mau itu daging, memang itu bagus. Tapi yang dianjurkan kan sayur-sayurannya dulu gitu. Nah, selain dari makanan, ada porsi yang saya kasih lebih untuk penunjang penurunan tingkat minus anak saya waktu itu. Di kayak apa ya, kesehariannya itu saya robah. Misalkan pagi harinya kalau biasanya bangun jam 8 jam 9 kalau libur, sekarang jam 7 udah bangun, persiapan, beres-beres atau apa. Nanti saya suka ajak dia untuk menjemur mata. Menjemur mata, kenapa sih mata harus dijemur? Nah, dari sumber yang saya cari dan dari sumber yang memang saya dapatkan, logikanya begini. Dari hasil menjemur itu kan, kita menjemur di pagi hari gitu, dari sinar matahari itu kan menghasilkan vitamin D untuk tubuh. Vitamin D secara alami untuk kesehatan mata pun bisa. Intinya sambil menjemur badan itu, nah kita jemur juga matanya. Gimana sih cara menjemur matanya? Bukan berarti harus dijemur
secara terus-terusan panas, enggak. Intinya untuk menghangatkan aja, menstabilkan dari sensitif cahaya gitu ya, dari sensitif cahaya. Caranya cukup mudah. Intinya si anak itu suruh tutup mata dengan posisi rileks, mau sambil berdiri mangga, sambil duduk mangga, duduk bersila di lantai mangga, di kursi boleh. Intinya jangan sambil tidur, nanti kayak yang di gedung sana, duduk berjemur sambil tidur enak. Enjoy, relax. Nah, ini mah enggak. Jadi si anak butuh relaksasi itu sambil dia berpikir, oh, bagaimana cara menyehatkan kembali matanya. Jadi tutup mata, kita arahkan ke sinar matahari yang memang lagi sehat-sehatnya. Cukup 10 hari, mau wajahnya itu mau ditutup mangga untuk menghindari sensitifnya kulit muka anak gitu. Cukup ditutup matanya aja, misalkan segini tutup, mata tertutup, ini wajah pakai kain, misalkan dari arah depan sinar mataharinya kita jemurkan. Cukup gitu aja, 5-10 menit saya rutin lakukan terhadap anak saya. Selain itu ada juga cara terapinya, mengajarkan melihat menggunakan telunjuk. Berbeda dengan senam mata, tapi melatih fokus si matanya itu dengan telunjuk. Misalkan begini, taruh telunjuknya, atau misalkan mau pakai pensil bolehlah, nggak apa-apa. Misalkan pakai pensil, intinya ada titik fokus yang memang dia lihat. Kalau pas lagi lihat pensil kan kedepannya pasti ngeblur. Nah itu dilatih untuk fokus antara mata dengan si pulpennya. Setelah itu kita kira-kira 10 cm nggak apa-apa lah, atau memang 5 jari si anak atau 1 jengkal si anak nggak apa-apa. Nanti kita arahkan ke kiri dan ke kanan tanpa si kepalanya menoleh. Tinggal mengikuti aja bola matanya, ikutin secara perlahan. Lakukan dengan rutin, mau ke pinggir, ke atas, ke bawah boleh. Yang penting dia mengikuti alur pergerakan si pulpen, si objek, mau pakai tangan nggak apa-apa, tapi tanpa menggerakkan kepalanya, cukup matanya saja. Itu yang sering saya lakukan kepada anak saya. Yang terakhir, oh enggak, yang kedua terakhir itu senam. Senam sih sebetulnya pakai cara yang tadi juga itu termasuk senam, tapi kalau cara senamnya itu berbeda. Saya jarang dilakukan terhadap anak saya, tapi kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak mau menerapkan ke anaknya boleh. Dengan senam mata itu kayak bola matanya diputer searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, ke atas, ke bawah. Ya cukup itu aja gitu. Itu untuk melatih kelenturan bola matanya gitu. Karena kan kalau pakai kacamata pasti capek lah ya, regang ototnya. Nah, untuk yang terakhir yang memang agak perdebatan itu, jangan pernah pakaikan kacamata ke anak kalau misalkan sedang berkegiatan tidak urgent gitu. Lagi rileks, lagi santai, lagi ngobrol, lagi apa, kacamatanya suruh dibuka gitu. Tapi memang ada sebagian orang tua yang memang saya kasih tahu ya, sahabat-sahabat saya yang anaknya memang sama, ada perdebatan, kasihan si anak kalau lagi ngobrol nggak konsentrasi, nggak pakai kacamata. Justru saya logikanya begini, tetap saya mempertimbangkan sumber-sumber yang ada. Logika saya itu ketika si anak lagi ngobrol biasa aja pakai kacamata, lagi ngobrol santai pakai kacamata, justru tidak melatih bahwa si anak itu tidak bergantung pada kacamata gitu. Bagaimana caranya si kacamatanya itu dilepas biar tidak bergantung. Jadi kegiatan sekecil apapun diusahakan tidak pakai kacamata untuk melihat titik fokus matanya. Logika saya, tapi mangga itu ibu-ibu bisa menyimpulkan bagaimana hasil dan memang penilaiannya gitu. Kalau saya sih gitu. Misalkan anak saya lagi ngobrol lihat TV, saya selalu ajarkan ada batas minimal antara tempat dia berdiri, tempat dia duduk dengan televisi gitu. Dan itu saya selalu anjurkan untuk dia buka
kacamata gitu. Dan kalau mau terapi pakai kacamata yang bolong-bolong itu mah enggak, itu cukup membantu untuk melatih titik fokus si mata dia gitu. Justru semakin terus-terusan dipakaikan kacamata, biasanya setiap pemeriksaan itu bertambah. Entah mitos atau fakta, ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi ketika pemeriksaan pertama dan kedua -3 misalkan, begitu keempat kelima nambah, kok nambah terus, ya memang nggak tahu bagaimana. Tapi alhamdulillah anak saya pernah di pemeriksaan keberapa itu awalnya -4 sampai 5, pernah sampai 7, sekarang udah di bawah lagi dengan metode seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu, dan memang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa seperti anak saya, minimal bisa tetap di minus segitu. Kalau bisa ya turun gitu, tergantung itu cara bagaimana konsistensi kita menerapkan yang tadi, konsumsi yang harus dimakan, terus pola pemakaian akibatnya, misalkan dari handphone pemakaiannya seperti apa, ya kalau bisa dikurangi. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan untuk video yang lainnya nanti bagaimana tips cara memilih kacamata untuk anak, saya akan kasih tahu lagi informasinya. Silahkan subscribe dulu dan memang ikuti video saya berikutnya, tips dan cara memilih kacamata untuk anak. Mudah-mudahan membantu. Salam sehat. Assalamualaikum.